Keindahan perjalanan menuju Curug Cikarim memang betul-betul ekstrim. Ekstrim keindahannya, juga ekstrim tanjakannya. Tentu saja, untuk menuju ke sana, kita membutuhkan adrenalin dan mental yang kuat. Untuk itu, saya mesti selalu berdoa dan berharap sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Kira-kira peta perjalanan kita seperti ini. Ya, tentu saja tidaklah terlalu jauh, namun demikian keindahan yang ada tiada tanding, tiada banding. Ingin tahu lebih lengkap? Simak video ini sampai selesai. Pokoknya orang mandek, senajan dengkul sedredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, saat ini saya sedang berada di wilayah Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Ayo ikuti saya. Jalan mulus dan halus, meliuk-liuk, terbentang di depan kita. Kita mulai menyusurinya. Ya, inilah Jalan Curug Cikarim. Saat ini kita berada di wilayah Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kita melewati perkampungan penduduk. Saat ini kita masih di Mlandi, Kecamatan Garung. Di depan ada perkampungan lagi yang masuk wilayah Garung, yaitu kita nanti melintasi Serangkel yang merupakan perkampungan paling ujung di Kecamatan Garung. Selebihnya berupa ladang-ladang penduduk yang ditanami berbagai macam sayur mayur yang berada di kanan kiri perjalanan kita, seperti tanaman kentang, daun bawang, cabai, kol, dan lain sebagainya. Sedulur, kebetulan kabut sangatlah tebal. Sesungguhnya apabila cuaca cerah, kita akan melihat keindahan di depan. Sebelah kiri adalah Gunung Bisma, sedangkan di sebelah kanan adalah Gunung Pakuaja. Yang kedua-duanya saat ini puncaknya terselimuti oleh kabut tebal. Namun demikian tidak sedikit pun mengurangi keindahan panorama yang kita lihat di depan mata saat ini. Sedulur, jalan yang kita lalui saat ini menanjak dan berkelok. Kita perlu ekstra hati-hati karena kita bisa melihat sendiri bahwa kadangkala di sisi kanan adalah tebing, di sisi kiri adalah jurang. Bahkan kita melihat jurang yang sangat dalam. Untuk melewati tempat ini dibutuhkan stamina kendaraan maupun fisik badan yang prima. Sedulur, di depan ada perkampungan, kalau tidak salah ini Serangkel yang masih berada di Kecamatan Garung, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Udara di sini cukup dingin, sekalipun perjalanan ini diabadikan pada jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena kita berada di ketinggian lebih dari 1500 mdpl.
disertai kabut tebal yang mulai turun. Tentu saja sedulur semua bisa merasakan seperti apa udara dingin di tempat ini. Sedulur, sekalipun di tempat ini banyak tikungan-tikungan tajam dan tanjakan yang ekstrim, namun justru menambah keindahan dan kenyamanan dalam perjalanan karena didukung oleh panorama yang apik serta jalan yang halus dan mulus. Sedulur, lihatlah keindahan yang ada di kanan kiri perjalanan kita, tebing-tebing, bukit berwarna hijau, serta lembah ngarai dan ladang-ladang penduduk menambah keindahan panorama yang ada. Ya, inilah yang disebut Swiss Van Java. Tempat ini sangatlah viral bila sedulur semua sering melihat banyak media sosial baru-baru ini, baik di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Sedulur, di tempat ini udara sangatlah segar. Ya, karena jarang kendaraan bermotor melewati tempat ini. Selain memang betul-betul kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, dalam keadaan yang prima. Saat ini, walau kabut sudah mulai turun, namun masih lumayan jarak pandang kita kurang lebih masih antara 150 sampai 200 meter. Namun bisa jadi tiba-tiba jarak pandang kita hanya 5 meter saja apabila betul-betul kabut menebal. Ya, beginilah suasana ekstrim termasuk ketebalan kabut apabila menutup jalan yang kita lalui. Jalan masih berkelok indah. Ya, inilah lereng Gunung Bisma. Wilayah ini masuk di Kecamatan Kejajar, masih di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Memang keindahannya tak diragukan lagi bila kita menyusuri Jalan Cikarim dari wilayah Garung menuju wilayah Kejajar atau ke arah Curug Cikarim. Jalan berliku-liku syahdu. Sedulur, apabila sedulur semua hendak melakukan perjalanan di tempat ini, seyogyanya mengambil waktu pagi, siang, ataupun menjelang sore hari. Karena apabila sedulur mengambil waktu malam hari, tentu saja di tempat ini sangatlah minim lampu penerangan jalan. Bahkan setelah Sirangkel sampai ke Curug Cikarim, nyaris tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Tentu saja hal yang demikian sangat rawan dalam keamanan jalan, karena kemungkinan besar para sedulur semua belum hafal medan, dan pada malam hari sangat jarang kendaraan yang melintasi jalan ini. Sedangkan yang paling pas melewati jalan ini yaitu sewaktu cuaca cerah. Namun tentu saja kita sulit untuk mencari waktu kapan cuaca cerah itu, karena di pegunungan Bisma, kabut dan awan sering turun sewaktu-waktu tanpa memandang pagi, siang, maupun malam. Nah, sedulur,
Dengan cuaca yang berkabut seperti ini pun, pemandangan sudah terlihat indah. Terlebih apabila cuaca sangat cerah, pasti akan tampak puncak gunung dengan langit biru yang merupakan keindahan sangat mempesona. Kabut mulai menyelimuti perjalanan kita, sehingga jarak pandang kita kurang lebih hanya 50 meter. Sedulur, kita telah sampai di Curug Cikarim. Mestinya Curug Cikarim sudah kelihatan dari taman parkir ini, namun berhubung kabut yang sangat tebal, sehingga kita harus mendekat untuk mengetahui seperti apa keindahan Curug Cikarim. Sedulur, kita membayar tiket untuk memasuki tempat ini sebesar Rp10.000 per orang dan membayar ongkos parkir kendaraan sepeda motor sebesar Rp3.000. Sedulur, inilah taman yang ada sebelum kita memasuki lingkungan air terjun Cikarim. Terlihat di depan air terjun Cikarim yang sangat indah. Air terjun Cikarim ini mempunyai ketinggian 140 meter. Lumayan cukup tinggi, bukan? Kebetulan kedatangan kita di tempat ini pas puncak-puncaknya musim dingin yang ada di ketinggian wilayah Wonosobo. Didukung dengan ketinggian yang cukup lumayan di Curug Cikarim ini, yakni 1910 mdpl. Banyak pengunjung yang melakukan kegiatan swafoto, baik menggunakan kamera HP maupun kamera mirrorless. Baik yang dilakukan secara pribadi maupun menyewa fotografer yang ada di sekitaran Curug Cikarim. Sedulur, di Curug Cikarim ini banyak fasilitas tersedia seperti musola, gazebo-gazebo, warung-warung makan, beberapa bilik toilet, dan tentu saja kehadiran kita di sini sudah dimasukkan dalam asuransi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun tentu saja kita tidak berharap asuransi itu kita gunakan. Tentu saja karena asuransi digunakan apabila kita mengalami kecelakaan di tempat ini. Lihatlah sedulur, betapa indahnya Curug Cikarim walaupun ujungnya tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Ya, batuan-batuan cadas pun di sini nampak indah. Sedulur, saya merekomendasikan kapan-kapan buktikan keindahan Curug Cikarim yang saat ini kita saksikan secara virtual. Kedepannya, silakan sedulur menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa indahnya curug ini. Dan lingkungannya sangat elok dengan udara yang sangat segar dan juga sejuk. Tetapi, sekali lagi saya berpesan, baik di perjalanan ataupun di tempat wisata ini, harus betul-betul ekstra hati-hati. Lebih-lebih apabila terjadi turun hujan, sesegera mungkin sedulur semua untuk segera berteduh di perkampungan penduduk sewaktu masih dalam perjalanan, dan apabila terjadi hujan di lokasi wisata, segeralah para sedulur untuk menjauh dari air terjun yang ada, karena sangat berbahaya dengan volume air yang semakin tinggi.
Sedulur, tentu saja sedulur semua harus mematuhi aturan yang berlaku di tempat ini sesuai dengan papan himbauan yang telah dipasang oleh pengelola wisata Curug Cikarim. Sewaktu di tempat ini seyogyanya sedulur semua tidak bersanda gurau, namun harus tetap waspada. Jangan terlena oleh keindahan, tetapi harus dengan seksama memperhatikan terjalnya medan di seputar air terjun. Oh ya sedulur, air terjun Cikarim ini beralamatkan di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang jaraknya kurang lebih 20 km dari pusat kota Wonosobo dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sedulur, sambil menikmati keindahan Curug Cikarim yang berkabut, kita dengarkan suasana alami gemerciknya air beserta suara satwa yang ada di sekitar kita. Setelah puas kita menikmati keindahan Curug Cikarim, pada episode berikutnya kita juga akan ke Dieng Kulon, tepatnya di Kawah Sikidang. Tentu saja akan melalui jalan yang lebih ekstrim. Perjalanan dari Cikarim ini sampai ke Dieng. Nah, sedulur, tunggu video berikutnya. Demikianlah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan ke Curug Cikarim. Semoga dapat menambah wawasan dan hiburan bagi para sedulur semua. Ada kurang dan lebihnya, saya Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedulur, inilah Curug Cikarim, Wonosobo. Ora mandek, senajan dengkulis redeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.